Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin hari ini melanjutkan renungan tentang pertumbuhan. Kalau kemarin aspek yang saya usulkan adalah imajinasi dan refleksi, maka hari ini lebih menggarisbawahi masalah belajar. Dan saya akan membuatnya menjadi lebih sederhana. Saya mulai dengan sebuah kisah. Ada seorang mahasiswa yang sudah lulus dan bekerja selama 5 tahun. Suatu hari sesudah 5 tahun bekerja, dia bertemu dengan dosennya yang sangat dekat ketika kuliah dulu. Berdiskusi, belajar, dan sebagainya. Lalu dosennya dengan ringan bertanya, bagaimana perkembangan? Apakah selama 5 tahun ini kamu sungguh-sungguh bertumbuh dan berkembang baik? Dan mahasiswa itu dengan sedih mengatakan, maaf Prof, saya sungguh-sungguh tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Saya masih berhutang, karir juga tidak berkembang kemana-mana, relasi juga tidak bagus. Dan dosennya itu mengatakan, menurut saya, kamu harus berubah. Kalau kamu tidak berubah, 5 tahun ke depan kamu akan sama seperti ini. Dan mahasiswa itu sungguh-sungguh terpukul. Nasihat itu begitu mudah berubah. Dan yang berubah adalah engkau harus berubah. Bukan lingkungan pekerjaan yang berubah, bukan bos yang berubah, bukan situasi yang berubah, bukan politik yang berubah, bukan pertumbuhan ekonomi yang berubah, tetapi yang harus berubah. Anda yang harus berubah. Kalau Anda menjadi lebih baik, pekerjaan Anda akan lebih baik, relasi Anda akan lebih baik, keluarga Anda akan lebih baik. Jadi yang harus berubah. Dan dia kemudian sungguh-sungguh berusaha. Nah, apa yang harus berubah? Menurut saya ini penting. Dan bagaimana bisa berubah? Karena kalau kita tidak berubah, mau 5 tahun, mau 10 tahun lagi, kita akan tetap sama saja. Dan Tuhan selalu mengatakan, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Itu artinya Anda harus berubah. Ongoing conversion. Berubah terus-menerus. Tapi bagaimana caranya? Itu yang menjadi persoalan. Yang pertama, belajar terus. Belajar, belajar, dan belajar. Tidak berarti harus pergi kuliah. Tidak. Tidak semua orang bisa kuliah. Tidak semua orang bisa melanjutkan kuliah. Bukan. Menurut saya justru lebih praktis belajar bertumbuh secara pribadi. Semakin matang sebagai pribadi. Itu yang penting. Dan belajarnya di mana? Pertama, belajar atas hidup kita sendiri. Lihatlah masa lalu kita. Apa kesalahan yang kita lakukan? Berhenti melakukan kesalahan. Apa kebenaran, kebaikan yang sudah kita lakukan? Kembangkan. Belajar juga dari orang lain. Tanya, kenapa badannya bisa bagus? Olahraga, apa olahraganya? Tanya dan jalankan. Meskipun itu kecil. Mengapa kamu bisa lebih besar? Padahal kerjaannya sama dengan yang lain. Tanya, belajar, dan lakukan. Mengapa kamu bisa lebih sabar? Kalau saya menghadapi situasi seperti ini, saya pasti sudah meledak. Tanya, belajar, dan fokus pada pertumbuhan pribadi. Karena yang paling penting bukan apa yang Anda dapat, tapi Anda bertumbuh sebagai pribadi macam apa. Itu yang penting. Anda bisa kaya, tetapi bisa hilang lagi kekayaannya. Tidak masalah kaya. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang membuat Anda menjadi kaya itu. Menjadi pribadi macam apa sehingga Anda bisa kaya. Disiplin, teratur,
bisa diandalkan. Nah, itu dia yang perlu kita pelajari. Yang kedua, harus ada kesadaran ini. Apapun yang kita inginkan bisa kita capai, asal kita percaya. Apapun yang kita inginkan bisa kita dapat. Yang membatasi cuma satu orang, yaitu Anda sendiri. Karena itu, percaya saja, usahakan yang terbaik, dan siap membayar harga yang harus dibayar. Kalau Anda ingin mempunyai badan yang sehat, Anda harus membayar dengan olahraga. Kalau Anda ingin berat badannya seimbang, harga yang harus dibayar adalah mengurangi makanan, kurangi makanan. Sesederhana itu. Tetapi ketika kita berubah, semuanya berubah. Tetapi kalau kita tidak berubah, semuanya akan sama saja. Kita hanya mengulangi apa yang sudah kita lakukan seperti biasanya. Karena itu jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Jadikanlah masa lalu sebagai kesempatan untuk terus belajar. Kemudian yang berikutnya yang harus dilakukan adalah terus bersyukur. Karena ketika kita bersyukur akan apa yang kita punya dan perkembangan meskipun sedikit, itu akan mengundang rasa syukur yang lain. Dan itulah pemikiran yang positif. Tetapi itu juga harus dipelajari supaya rasa syukur itu menjadi dominan di dalam diri kita. Dan itu memberi kita motivasi yang terus-menerus. Maka berusahalah, terus belajar, dan berubah setiap hari menjadi lebih baik. Tidak ada yang bisa membatasi kita, hanya diri kita sendiri yang bisa membatasi diri sendiri. Tetapi kita yakin bahwa kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tuhan Yesus sendiri mempercayai kita. Kenapa kita tidak percaya kepada diri kita sendiri? Kita terus berusaha meyakinkan diri sendiri, bertanggung jawab terhadap hidup kita. Itu yang paling penting. Bahwa hidup kita ada di tangan kita. Karena itu, jalani hidup yang sungguh Anda harapkan, yang sungguh Anda inginkan. Karena itu yang memberi kita motivasi. Jalani hidup yang Anda inginkan. Kalau pasangan begini, stop. Anda punya kehidupan sendiri. Anda tetap bisa menjadi pribadi yang terus bertumbuh dan berkembang. Meskipun pasangan begini-begini. Meskipun anak begini-begini. Meskipun pekerjaan seperti ini. Meskipun bos begini-begini. Stop. Anda punya kehidupan Anda sendiri. Live your own life. Live the life that you really want. Jalani hidup yang sungguh-sungguh ingin Anda jalani. Bukan hidupnya orang lain. Orang lain boleh begini, boleh begitu. Kita bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Dan kita bisa bertumbuh setiap hari. Kalau kita berubah, yang lain akan berubah. Kalau kita menjadi lebih sabar, yang lain akan menjadi lebih sabar. Ketika kita menjadi lebih tekun dan disiplin, kita yang bertumbuh dan berkembang. Orang lain yang tadinya sulit, ketika kita mempunyai kemampuan lebih, tidak sulit lagi. Berhentilah menyalahkan, berhentilah mengeluh, hanya buang-buang energi. Kita tidak mempunyai cukup energi untuk mengeluh. Kita tidak mempunyai cukup alasan untuk protes, untuk kemudian menggerutu. Lebih baik energi yang kita punya untuk berubah, bertumbuh makin baik. Untuk belajar terus-menerus. Belajar juga melalui pendengaran. Dengarkan kata-kata yang bisa memotivasi. Dengarkan renungan-renungan yang bagus. Yang membuat kita berpengharapan. Dan dari melihat, observasi. Mengapa orang ini bisa begitu? Disiplin apa yang dia jalankan. Dan jalankan, tiru, lakukan. Terutama lakukan yang selama ini Anda tidak mau melakukan. Itu yang akan mengubah Anda. Bangun lebih baik, bangun lebih pagi, kurangi makanan, membaca lebih banyak, mendengar lebih banyak,
dan sedikit berbicara. Tetapi melakukan apa yang sungguh-sungguh Anda yakini. Yakinlah, yang bisa membatasi diri Anda ya Anda sendiri. Kalau Anda terus belajar, Anda akan terus bertumbuh. Dan kalau Anda terus lebih observer, lebih berani perhatian, mengamati, belajar dengan apa yang dialami orang lain, tidak malu bertanya, kita akan bertumbuh. Dan tidak ada makan siang gratis. Kita harus membayar apa yang harus dibayar untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan kita bisa kalau kita mau. Karena itu kita harus terus menjadi murid. Dan karena itu juga Tuhan Yesus selalu mengajarkan, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Seorang murid akan terus berkembang ketika dia mau belajar. Dan belajar adalah bertobat. Bertobat adalah belajar. Yang paling utama dalam pertobatan adalah pertumbuhan kualitas pribadi. Stop mengeluh, stop menyalahkan, tidak ada gunanya, tidak cukup energi. Tetapi bertumbuhlah, berubahlah, bertobatlah. Ketika kita berubah, dunia berubah. Ketika kita menjadi lebih baik, dunia menjadi lebih baik, relasi menjadi lebih baik, ekonomi kita menjadi lebih baik. Dan kita bisa karena kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kita bertanggung jawab atas tujuan yang mau kita capai. Kita bisa memilih tujuan sampai di mana. Jangan menyalahkan siapapun juga, karena kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Terima kita ada di mana, dan tetapkan tujuan untuk melangkah kemana. Dan kita bisa, karena yang bisa menghalangi adalah diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengambil halangan itu, dan kita bisa karena kita yang menentukan sendiri, kita pasti bisa mencapainya. Apalagi Tuhan selalu bersama kita, Immanuel. Apalagi Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sendiri mengatakan, cari, maka kamu akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu adalah jaminan, itu adalah janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Maka, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.